Meledaknya peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 atau G30S sempat mengganggu kemesraan hubungan Presiden Soekarno atau Bung Karno dengan Nahdlatul Ulama. Yang sebelumnya selalu sejalan dengan kebijakan politik Bung Karno berpandangan situasi politik akan terus keruh selama Partai Komunis Indonesia, PKI, masih ada. Meminta Bung Karno segera membubarkan PKI. Namun Bung Karno tidak segera merespon tuntutan pembubaran PKI. Ia masih mencari skema yang tepat bagaimana situasi politik kembali kondusif. Pun terus melakukan gerakan yang menghantam PKI. Sebagai organisasi yang sangat konsisten anti-komunis, maka terus melakukan kampanye di masyarakat untuk menolak segala bentuk ajaran Marxisme-Leninisme. Demikian dikutip dari buku Benturan PKI tahun 1948 sampai tahun 1965. Sementara pasca G30S, yakni di sepanjang tahun 1965 sampai tahun 1966 hingga tahun 1967 sampai tahun 1968, benturan sosial antara massa Nahdliyin, terutama Banser Barisan Ansor Serbaguna, dengan sisa-sisa pengikut PKI terus terjadi di mana-mana. Terutama di kantong-kantong suara PKI, seperti Kediri, Blitar, Madiun, Bojonegoro, Banyuwangi, dan hampir seluruh daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 12 Oktober tahun 1965, di kota Kediri, Jawa Timur, Banser Kediri yang tengah menggelar apel dan karnaval dengan bersenjata lengkap di wilayah Burengan, tiba-tiba diserang para pengikut PKI. Mereka menyerang dengan menyemprotkan cairan kimia, juga ditambah lemparan batu, serangan bambu runcing serta senjata tajam. Perang pun tak terelakkan. Pasca peristiwa G30S, PKI berusaha melakukan serangan balik kepada dan aparat keamanan. Termasuk mencoba bangkit dengan mempraktikkan tesis kritik otokritik, Sudisman di Blitar Selatan, Jawa Timur. Bung Karno meminta untuk tidak berbenturan dengan PKI. Presiden Soekarno memanggil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Idam Khalid dan bertanya, kenapa gontok-gontokan dengan PKI? Idam Khalid mengatakan tidak gontok-gontokan, melainkan diserang oleh PKI, lalu membalas. Tetapi kalau digontok dan dikasari maka akan bertindak kasar dan siap gontok-gontokan, tegas Idam Khalid seperti dikutip dari Benturan PKI tahun 1948 sampai tahun 1965. Pada peringatan Harlah ke-40 di Jakarta tahun 1966, Bung Karno hadir. Harlah dipadati warga Nahdliyin, khususnya Banser se-Indonesia. Bung Karno kembali menyampaikan harapannya kepada Ia ingin memelopori kembalinya stabilitas nasional. Menerima tawaran itu dengan syarat tanpa melibatkan PKI. Artinya PKI harus dibubarkan. Sikap tegas yang tak bisa ditawar itu yang membuat hubungan dengan Bung Karno semakin renggang. Dalam Benturan PKI tahun 1948 sampai tahun 1965, Abdul Munim DZ menulis, kerenggangan itu membuat posisi politik Bung Karno semakin lemah. Dengan sindiran halus setengah berkelakar, membuat dalil politik yang ditujukan kepada Bung Karno. Soekarno tanpa akan menjadi sukar. Bung Karno tanpa akan menjadi bungkar. Sukar adalah sulit dan bungkar merujuk pada situasi porak-poranda. Sedangkan kata di belakang nama Soekarno atau Bung Karno diartikan sebagai ejaan lama Nahdlatul Ulama. Dalam posisi politik yang semakin terjepit, pada tahun 1967, Bung Karno akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh Soeharto.